Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan lagi kalam hakikat, kalam kebenaran hakiki dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah sampaikan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalam hakikat yang terdapat di dalam kitab beliau, yaitu kitab Risalah Al-Ghautsiyah. Allah berkalam kepada beliau Sultanul Aulia, "Wahai penolong agung, pencari ilmu di mataku tidak mempunyai jalan kecuali setelah ia mengakui kebodohannya. Karena jika ia tidak melepaskan ilmu yang ada padanya, ia akan menjadi setan." Kalam hakikat ini tidak bisa diartikan secara harfiah, melainkan ada makna yang tersirat. Dan makna yang tersirat pada kalam hakikat tersebut hanya bisa dipahami bagi orang yang sudah mencapai musyahadah, memiliki samudra penyaksian hati, yang mana penyaksian yang dimiliki oleh orang yang sudah musyahadah itu adalah dengan perbuatan Allah. Makanya disebut samudra penyaksian, sehingga bisa memahami ilmu dengan pemahaman yang luas, pemahaman yang dalam, karena berbuat dengan af'al Allah atau perbuatan Allah yang maha berilmu. Kalam hakikat itu disampaikan kepada para wali-wali Allah, yang salah satunya diberikan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan perlu diketahui, kalam hakikat itu pasti selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena kalam hakikat dari Al-Haq dan ilmu hakikat tersebut adalah hasil atau buah dari ilmu syariat, peraturan bab yang halal dan yang haram dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian ditarekatkan, diamalkan di dalam kehidupan, niatnya lillahi ta'ala, tidak mempersekutukan Allah, sehingga ketika ilmu syariat ditarekatkan di dalam berkehidupan, tidak mempersekutukan Allah di dalam melaksanakannya, akhirnya ketika amalan tersebut Allah terima, Allah ridhoi, maka tibalah Allah memberikan kalam hakikat tersebut kepada orang yang sudah berhasil lulus ujian keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Maknanya tentang kalimat yang tadi, wahai penolong agung. Wahai penolong agung itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk rajanya para wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian kalimat berikutnya, pencari ilmu di mataku tidak mempunyai jalan kecuali setelah ia mengakui kebodohannya. Maknanya, pencari ilmu tidak akan mendapat petunjuk kecuali dia bersikap tawaduk atau rendah hati kepadaku, sang pemilik segala ilmu. Kalimat berikutnya, karena jika ia tidak melepaskan ilmu yang ada padanya, ia akan menjadi setan. Maknanya, karena jika ia tidak memahami bahwa kemampuan dia di dalam memahami ilmuku adalah karena karunia dan rahmatku, maka dia dikuasai setan yang akhirnya berperilaku setan. Beberapa perilaku setan diantaranya merasa bangga diri atau ujub, yang akhirnya menghapuskan amalnya, merasa takabur, sombong, ria atau pamer ilmu, dan sifat tercela lainnya. Seperti itulah makna kalam hakikat yang tadi. Untuk mengetahui bahwa makna itu benar, maka diperlukan tolok ukur kebenaran hakiki. Metodologinya seperti itu untuk melihat kebenaran makna tersebut. Kalam hakikat tadi berkaitan dengan dalil syariat.
dalil tentang peraturan hukum-hukum Allah. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalil ini berkaitan dengan kalam yang tadi. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersikap rendah hati, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya, dan siapa yang bersikap sombong, maka Allah akan merendahkan derajatnya hingga derajat yang paling hina. Tadi yang disebutkan bahwa pencari ilmu itu di mataku, di mata Allah itu tidak mendapati jalan kecuali dia bersikap tawadhu. Yang selaras dengan hadis yang tadi, ya. Kalau misalkan tawadhu itu dengan bahasa yang lain adalah sikap rendah hati. Siapa yang bersikap rendah hati, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, mengangkat derajatnya itu salah satunya adalah diberinya seseorang itu ilmu, pemahaman ilmu. Dan lanjut, jika ia tidak melepaskan ilmu yang ada padanya, maka itu selaras dengan orang yang bersikap sombong karena mengira bahwa ilmu Allah itu bisa dipahaminya dengan dirinya sendiri. Akhirnya apa? Bersikap sombong, merasa lebih baik, merasa lebih berilmu, ingin dipuji manusia atas ilmunya. Nah, akhirnya apa? Kalimat terakhirnya, ia akan menjadi setan. Nah, sikapnya akhirnya perilakunya perilaku setan. Dan kalau misalkan ada seseorang yang seperti itu, Allah akan merendahkan derajatnya hingga derajat yang paling hina. Nah, seperti itu saudariku. Hadis yang tadi berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Tujuan dari Allah memberikan kalam hakikat yang tadi saya bacakan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu memberikan suatu pengajaran tentang ilmu hakikat, ya, makna tersirat pada kalam tersebut yang mengajarkan bahwa seseorang ketika belum wusul kepada Allah, belum mengenal Allah dengan Allah itu sendiri yang disebut salik, masih melakukan perjalanan suluk, kalau dia mencari ilmu Allah dengan kesombongan, tidak dengan rendah hati, tidak tawadhu, maka Allah tidak memberikan petunjuk. Dan jika seseorang itu tidak memahami bahwa ilmu yang dititipkan oleh Allah kepadanya, ilmu yang sedikit itu, ilmu yang terbatas itu, dia tidak menyadari bahwa pemahaman ilmu yang dia miliki itu adalah karunia dan rahmat Allah, maka akhirnya dia akan berujung kepada apa yang terjadi kepada orang alim yang masuk neraka, seperti yang disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Muslim. Orang alim tapi masuk neraka. Karena apa? Ingin dipuji manusia dengan kealimannya. Nah, hal itu salah satu penyebabnya adalah tidak mengetahui sang hakikat. Siapa yang memberikan ilmu, siapa yang memudah pahamkan ilmunya Allah. Karena ilmu Allah itu bisa dipahami kalau Allah itu mengizinkan, kalau Allah itu sudah meridhoi. Nah, seperti itu. Maka kita harus mengingat hadis riwayat Muslim, hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Nah, hadis berikut ini itu memberikan pengajaran kepada kita bahwa kalau misalkan Allah tidak memberi petunjuk, tidak memberi ilmu sedikit pun kepada kita, kita pasti tersesat. Makanya kalau kita mencari ilmu Allah, jangan menyertai dengan sikap tercela, jangan sombong, jangan angkuh. Karena apa? Allah itu benci kepada orang yang menyombongkan diri. Sudah banyak firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang menyatakan Allah itu benci kepada orang yang membanggakan diri, yang menyombongkan diri. Karena apa? Sebiji sawi kesombongan itu dihukumi masuk neraka kalau tidak bertaubat. Nah, seperti itulah makna kalam hakikat yang Allah sampaikan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.